Sahabat, pernahkah kita merenung di bawah langit malam yang penuh bintang, bertanya kepada diri sendiri tentang makna kehidupan yang sejati? Dalam kesunyian malam yang panjang, di sela-sela desir angin yang menggoyang daun-daun kehidupan, engkau temukan panggilan untuk merenung. Amat sulit bagimu mencapai iman yang kokoh berbalut akal sehat jika masih menggantungkan diri pada kehendak ciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kita masih akan bersama-sama menyimak untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Fathur Rabbani. Kefahaman agama Allah, jalan untuk membuka jalur jiwa sejati. Sabda Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan sebuah kunci. Jika Allah menghendaki hambanya menjadi baik, maka Allah menguasakan kefahaman agama kepadanya, dan penglihatannya selalu mengawasi aibnya sendiri, introspeksi diri. Inilah awal perjalanan jiwa, sebuah langkah menuju kedalaman hati untuk memahami Sang Pencipta. Kefahaman agama bukan sekedar ilmu yang terekam dalam hafalan, tetapi ia adalah lentera yang menerangi jalan kehidupan, membimbing manusia menuju kesadaran sejati. Barang siapa mengenal Tuhannya, ia tak hanya mengetahui segala sesuatu melaluinya, tetapi juga merasakan kebebasan hakiki, bebas dari perbudakan dunia, bebas dari keinginan yang menjerat, hingga peribadatannya menjadi benar dan murni. Di hadapan kefanaan dunia, kebahagiaan dan keberuntungan sejati takkan pernah tercapai kecuali jika seseorang mengikuti petunjuknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dunia itu ladang akhirat. Sebagaimana ladang yang membutuhkan perawatan agar berbuah, demikian pula hidup manusia." Tanah hati harus dipersiapkan, bibit iman harus ditanam, dan amal soleh menjadi air yang menyirami hingga tumbuhlah tunas kebaikan. Namun sahabatku, hati yang keras dan kaku ibarat tanah gersang, tiada kehidupan yang bisa bertumbuh di sana. Dalam kerasnya hati, manusia menjauh dari rahmat Allah. Sebaliknya, hati yang lembut dan tunduk adalah lahan subur untuk tumbuhnya ketaatan dan kebijaksanaan. Pelajaran besar dari sabda ini adalah perlunya introspeksi dan memperhatikan kondisi hati, sebab tanpa kesadaran diri, seseorang akan terjebak dalam siklus kesibukan dunia yang tiada akhir. Betapa sering manusia terperangkap dalam gemerlapnya dunia, mengejar bayang-bayang kebahagiaan yang sementara, hingga dia lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya ada dalam kepatuhan kepadanya. Tiada pengabulan doa bagi mereka yang jauh darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memenuhi permohonan mereka yang menanam benih amal dan memelihara kesungguhan. Layaknya seorang petani, manusia harus memahami seni bercocok tanam, menanam dengan bijaksana, dan sabar dalam menunggu hasilnya.
Sabda Nabi Muhammad SAW kembali mengingatkan kita, ambillah pertolongan atas setiap pembentukan perbuatan sesuatu dengan membaiki pemiliknya. Bercocok tanam untuk akhirat membutuhkan hati yang bersih dari segala bentuk kesombongan. Hati yang penuh keikhlasan adalah lahan yang diberkahi, tempat iman tumbuh subur. Tetapi tanah hati tak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus dirawat dengan ilmu dan nasihat dari mereka yang telah memahami perjalanan ini. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, untuk mencapai keberhasilan, janganlah bergantung pada pendapat sendiri. Sebaliknya, ikutilah jejak para ulama dan orang-orang saleh yang telah melalui jalan ini sebelum kita. Namun sahabat, tantangan terbesar manusia adalah cinta dunia. Dunia seringkali menjadi penghalang antara hati dan Tuhannya. Ketika cinta dunia menguasai jiwa, seseorang menjadi buta terhadap akhirat. Ia lupa bahwa dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Mereka yang menginginkan akhirat harus berani menanggalkan kecintaannya pada dunia. Sedangkan mereka yang merindukan Allah harus meninggalkan segala keinginan yang berakar pada dunia. Dalam kondisi ini manusia akan mencapai kebebasan yang sesungguhnya, sebuah kebebasan di mana dunia, akhirat, dan seluruh ciptaan justru tunduk kepadanya, baik secara suka maupun terpaksa. Ketika seseorang telah menyelaraskan dirinya dengan kehendak Allah, ia menjadi seperti pohon yang kokoh, dengan akar yang menghunjam ke dalam bumi dan cabang yang menjulang ke langit angkasa. Cabang-cabang kehidupan akan mengikuti asalnya, yaitu Sang Pencipta. Maka, kehidupan menjadi penuh makna, bukan karena gemerlap dunia, tetapi karena kehadiran Allah dalam setiap detik yang dilalui. Sabda Nabi SAW menjadi lentera yang mengingatkan kita bahwa perjalanan ini memerlukan ketulusan dan kesungguhan. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan, sebuah ladang untuk bercocok tanam sebelum memasuki keabadian. Tanah hati adalah ladang itu, dan amal salih adalah benihnya. Apakah kita telah menanam benih yang baik? Apakah kita telah merawat tanah hati kita dengan kesabaran dan keikhlasan? Hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Setiap langkah, setiap nafas adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika hati kita bersih, maka cahayanya akan menerangi jalan kita. Jika amal kita ikhlas, maka rahmatnya akan menyirami jiwa kita. Sebuah ladang yang subur akan menghasilkan panen yang melimpah, sementara ladang yang gersang hanya akan menghasilkan kehampaan. Maka wahai jiwa-jiwa yang merindukan Tuhannya, mari kita luruskan niat dan langkah kita. Mari kita tanam kebaikan dalam ladang hati, rawat dengan iman dan amal saleh hingga tumbuh menjadi pohon yang berbuah dengan kebahagiaan sejati. Dunia ini hanyalah tempat persiapan, sementara akhirat adalah tempat panen. Apakah kita telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya? Waktunya merenung, bertindak, dan kembali kepada Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Jadilah seorang pemikir, seorang peneliti jiwa yang mengurai hikmah dari balik setiap peristiwa. Dalam kesunyian malam yang panjang, di sela-sela desir angin yang menggoyang daun-daun kehidupan, engkau temukan panggilan untuk merenung. Memang amatlah sulit bagimu mencapai iman yang kokoh berbalut akal sehat jika masih menggantungkan diri pada kehendak ciptaan. Kehendak manusia seringkali rapuh, mudah terombang-ambing oleh gelombang hasrat dunia. Jika engkau terus mengandalkannya,
kebinasaan hanyalah soal waktu kecuali engkau segera bertaubat. Wahai sahaya, tegarlah di hadapan Allah sebagaimana gunung tegak berdiri menghadapi badai. Dalam ketegaran itulah engkau menemukan kekuatan cintanya yang tiada batas. Jangan goyah oleh angin ujian, jangan gentar oleh hujan cobaan, dan jangan terkoyak oleh panah godaan. Berdirilah dengan kokoh, baik lahir maupun batin, di tempat di mana dunia dan akhirat tak lagi memiliki daya. Jadilah sahabat Allah, berada bersamanya di balik pemahaman makhluk, di atas pengertian manusia, jin, malaikat, dan seluruh ciptaan. Betapa indah ungkapan seorang ulama, "Jika aku benar, ikutilah, dan jika aku salah, jangan ikuti aku." Dalam kesederhanaan kalimat ini tersirat kebijaksanaan mendalam. Ia mengajarkan kita bahwa kebenaran hanyalah milik Allah semata, bukan milik individu. Ada pula ulama yang berkata, "Ikutilah Allah sebagaimana engkau memperlakukan ciptaannya, dan jangan mengikuti ciptaan sebagaimana engkau membutuhkan Allah." Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kebergantungan pada makhluk hanya akan membawa kesia-siaan, sementara kebergantungan pada Allah adalah sumber segala keberkahan. Namun sahabat, kenyataannya manusia seringkali memprihatinkan. Banyak yang masih sibuk menentang Allah dengan meremehkan perintah-perintahnya, mengabaikan larangannya, dan melalaikan haknya. Siang dan malam berlalu, namun kebiasaan buruk mereka tetap melekat. Firman Allah dalam sebagian kalamnya memperingatkan, "Jika kamu mentaati aku, tentu aku meridhoimu. Jika aku ridho, kamu terberkati, dan berkah itu akan mengalir hingga keturunanmu. Namun, jika kamu menentangku, aku memurkaimu, dan jika aku memurkai, laknatku turun hingga 7 turunan." Betapa dahsyatnya ancaman ini, namun seringkali manusia menutup telinga dan hati. Di zaman ini terlihat bagaimana iman dijual murah demi kepentingan duniawi. Ada yang rela menukar agama dengan harta, menjual prinsip demi popularitas, dan mengorbankan kebenaran demi keuntungan sesaat. Akibatnya iman mereka menjadi rapuh, diliputi kerakusan dan persaingan yang tiada pernah berhenti. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Dan kami datang dengan sengaja pada pekerjaan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan debu yang bertebaran." Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Setiap amal yang tidak ditujukan kepada Allah adalah sia-sia, bagai debu yang lenyap ditiup angin. Wahai sahaya, olahkanlah nafsumu sebagaimana seorang petani mengolah tanahnya. Jadikan rasa lapar sebagai pengendali syahwatmu. Jadikan rasa takut dan merokobah sebagai pupuk yang menyuburkan iman. Biarkan istighfar menjadi pengolah jiwa, mensucikan hati dari segala dosa yang tersembunyi. Nafsu dan hati membutuhkan pelatihan yang konsisten agar dapat tunduk pada kehendaknya. Karena itu, biasakanlah diri untuk menetapi ketaatan, meliputi segala kondisi. Wahai jiwa yang lemah, jika engkau tidak mampu menolak kehendak Allah, apalah daya untuk mengubah atau menentangnya. Ketahuilah, segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya. Jika Dia tidak mengizinkan sesuatu untuk terjadi, maka sekeras apapun usahamu, ia tidak akan pernah terwujud. Dan jika Dia menghendaki sesuatu, maka tiada daya bagimu untuk menolaknya. Janganlah susahkan diri dan hatimu dengan mencoba melawan kehendak Allah. Terimalah takdir dengan lapang dada dan bertakwalah kepadanya dalam setiap keadaan. Engkau, wahai sahaya, harus memahami bahwa dunia ini hanyalah ladang tempat menanam amal untuk dituai di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda,
dunia itu ladang akhirat, maka bercocok tanamlah dengan hati yang ikhlas, menggunakan iman sebagai alat dan amal saleh sebagai benihnya. Sirami ladang itu dengan ketaatan, pelihara dengan doa, hingga pada akhirnya tumbuh subur menjadi pohon keberkahan. Jika tanah hati keras dan gersang, tiada tanaman yang akan tumbuh di sana. Sebaliknya, jika tanah itu subur penuh kelembutan dan kerendahan hati, rahmat Allah akan tumbuh menghiasinya. Namun sahabat, bercocok tanam itu bukanlah perkara sederhana. Dibutuhkan ilmu dan bimbingan agar tanaman amal tidaklah sia-sia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambillah pertolongan atas setiap pembentukan dengan membaiki pemiliknya. Maka belajarlah dari mereka yang berilmu, dari para guru yang telah berjalan lebih dulu di jalan kebenaran. Janganlah engkau mengandalkan pendapatmu sendiri, karena tanpa bimbingan ladang amalmu bisa menjadi sia-sia. Di balik semua ini terletak rahasia kehidupan yang mendalam. Kehendak Allah adalah hakikat dari segala sesuatu. Ketika engkau tunduk padanya, dunia dan akhirat akan tunduk padamu. Jika engkau menginginkan akhirat, tinggalkan cinta dunia. Jika engkau menginginkan Allah, lepaskan dirimu dari belenggu ciptaan. Dunia, akhirat, dan segala yang ada di dalamnya akan mengikutimu, baik secara rela maupun terpaksa. Karena pada hakikatnya segala sesuatu berasal darinya, dan segala cabang pasti akan kembali kepada asalnya. Dalam gelapnya malam dan sunyinya dunia, pernahkah kamu merasakan hati yang begitu berat oleh beban kehidupan ini? Kegelisahan, keraguan, dan ketakutan kerap kali menyelimuti. Namun, ketahuilah, dalam setiap ujian dan cobaan, ada seruan lembut dari langit untuk kembali kepadanya. Menyerahkan segalanya dengan penuh pasrah, karena di bawah rahmatnya, segala beban akan terasa ringan. Pasrah kepada Allah bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang hakiki. Ketika seseorang menyerahkan segalanya kepada Allah, ia tak lagi menjadi budak dari keinginan duniawi. Pandangan matanya tidak lagi silau oleh gemerlap dunia, hatinya tidak lagi terombang-ambing oleh musibah atau kesenangan yang fana. Ia memahami bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara, sekedar tempat ujian untuk mengukur keikhlasan dan kesabaran. Lihatlah kisah Siti Asyah, istri Fir'aun, sebagai teladan agung bagi mereka yang pasrah kepada Allah. Saat ia disiksa dengan kejam karena keimanannya, ia tetap teguh mengangkat wajahnya ke langit, melihat pintu-pintu surga terbuka dan para malaikat sibuk membangun istana untuknya. Siksaan dunia yang mengoyak raganya tidak lagi berarti, karena hatinya telah tenggelam dalam cinta kepada Allah. Senyumnya menjadi saksi bahwa keindahan surga mampu menghapuskan segala rasa sakit. Taubat adalah gerbang menuju rahmatnya yang luas. Ketika seorang hamba dengan tulus memohon ampun, seluruh beban yang menghimpit jiwa akan sirna. Namun, taubat sejati membutuhkan keyakinan yang kokoh bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 11. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga di sisimu. Permohonan ini bukanlah sekedar doa, melainkan bukti pengakuan bahwa hanya kepada Allah segala harapan dan keinginan disandarkan. Hidup ini tak lepas dari ujian. Cobaan datang dalam berbagai bentuk, baik berupa kesulitan maupun kemewahan yang bisa melalaikan. Namun, siapa yang mampu bersabar, ia akan menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kesabaran itu mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan mata hati, memahami bahwa setiap kejadian
memiliki hikmah yang tersembunyi. Bayangkanlah sahabat, seseorang yang berdiri di tengah badai namun hatinya tetap tenang karena ia yakin akan kuasa Allah. Ia tidak bergantung pada kekuatan dirinya sendiri, melainkan berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Dalam ketundukan ini ia menemukan kebebasan sejati, bebas dari rasa takut, bebas dari penyesalan, dan bebas dari keterikatan duniawi. Pasrah bukan berarti menyerah tanpa usaha. Sebaliknya, ia adalah puncak ikhtiar. Ketika segala usaha manusia dilebur dalam kehendaknya, ketika seseorang telah menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, maka ia tak lagi terikat pada hasil duniawi. Ia hanya berusaha untuk ridho Allah semata, karena di sanalah kebahagiaan sejati ditemukan. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23 mengingatkan kita, dan kami akan datang kepada amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Betapa sia-sianya amal yang dilakukan tanpa niat untuk Allah. Maka sahabat, serahkanlah segalanya kepadanya, baik keberhasilan maupun kegagalan, karena hanya dengan demikian hati akan merasa damai. Hati adalah ladang tempat tumbuhnya keimanan. Untuk menumbuhkan keimanan yang kokoh, hati perlu diolah dengan baik, dengan zikir, doa, dan amal saleh. Tanah hati yang subur akan melahirkan buah-buah kebaikan yang manis, sementara hati yang keras dan gersang tak akan mampu untuk menumbuhkan apapun. Sebagaimana petani yang telaten dalam merawat ladangnya, seorang hamba juga harus telaten dalam menjaga hatinya. Ia harus menjauhi sifat-sifat tercela seperti kesombongan, iri, dan dengki, agar hati tetap bersih dan siap menerima pancaran cahaya ilahi. Wahai jiwa yang gelisah, sadarilah bahwa kebahagiaan sejati bukanlah milik mereka yang mengejar dunia, melainkan milik mereka yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Dalam kepasrahan ada kekuatan, dalam sabar ada keindahan, dalam keikhlasan ada kebebasan. Jadilah seperti Siti Asiyah yang tersenyum dalam kesakitannya karena ia melihat pintu surga terbuka untuknya. Jadilah seperti seorang petani yang setia merawat ladangnya karena ia tahu hasilnya akan ia petik di akhirat. Dan jadilah seorang hamba yang berserah penuh kepada Allah, karena hanya dengan cara itulah hidup akan terasa ringan, damai, dan penuh dengan keberkahan. Ketika jiwa telah menyerahkan segalanya kepada Allah, ia akan menemukan ketenangan yang tak tergantikan. Hati yang dahulu resah kini menjadi tenang. Pandangan yang dahulu silau oleh dunia kini menjadi jernih. Dalam pasrah kepadanya, seorang hamba menemukan makna yang sesungguhnya bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.